penggembal kebo itu berantem sama saya dan pakainya ini sabut juga gitu bawa kebo tendang mental dia lari itu kan ketawa saya udah kita lo mana guri pak gua mau ngabut itu saya bangun dia ya kita lo mana guri pak gua mau ngabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa kembali pada channel YouTube Napak Tilas Malam bersama Pemancar. Malam ini kita berada di Dusun Kalen Pandan, Desa Pamulian, Kecamatan Larangan, di wilayah Kabupaten Brebes. Malam ini kita bersama narasumber Bapak Samsudin sebagai warga asli di sini, warga Kalen Pandan, Dusun Kalen Pandan. Dan malam ini kita dari tim akan bincang-bincang mengenai pengalaman Bapak Samsudin. Selama ini kami dapat informasi dari warga bahwa Pak Samsudin ini punya beberapa benda pusaka. Nah, di sini yang kami tertarik adalah nanti bagaimana cara mendapatkan benda itu. Nah, ini menurut istilah obrolan dari beberapa orang yang memang sudah pernah istilah menyampaikan ke tim, diantaranya ada hal-hal yang memang cukup menarik di sini. Nah, makanya kami dari tim ingin tanya langsung nanti kepada Bapak Samsudin bagaimana pengalaman beliau tentang benda tersebut, termasuk saat mendapatkan. Pak Samsudin siap ini malam ini? Oke, pemirsa, sebelumnya kami dari tim mengucapkan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe untuk tim Napak Tilas Malam bersama Pemancar. Pak Samsudin, ini dari tadi yang saya sampaikan, saya kan pernah dapat informasi dari seseorang dari warga bahwa ada hal yang menarik mengenai benda yang Pak Samsudin dapatkan. Nah, tolong nanti ceritakan itu benda pusaka apa saja. Nah, kemudian ini pas mendapatkannya itu seperti apa? Monggo kami serahkan kepada. Sebelumnya saya minta maaf Pak Arifin. Nah, Pak Arifin, informasi ini sebenarnya dari siapa? Kalau tahu ada benda dari saya, aslinya dari mana? Mendengarnya atau pertama kali ngerti bahwa saya katanya punya benda-benda antik gitu. Kata siapa? Itu Ya, kebetulan itu hoax. Iya, kebetulan kami ini ya dari tim ini ada istilah seorang yang bercerita kepada saya. Nah, ini Pak Guru, Pak Samsudin ini punya benda yang antik. Nah, kebetulan di sini kami tidak bisa menghadirkan orang yang pernah bercerita kepada saya, tapi cukuplah ini hanya diinformasikan, yaitu namanya Pak Masudi. Iya, mungkin Pak Samsudin kenal ya kan? Jadi gini, sebenarnya kan saya sempat di Madinah ya, jadi apa enaknya yang namanya mondok kan.
ada yang ngomongnya enak, ada yang nggak enak lah. Akhirnya saya juga namanya orang normal ya berpikir lah, berusaha bagaimana caranya untuk memperoleh uang, kalau ini punya rumah sendiri, bangunan begitu. Nah, alhamdulillah setelah ada rezeki dengan kita ambil bank lah, namanya pegawai dia harusnya paling bank untuk andalannya. Nah, akhirnya kumpul beli material, batu, pasir, kayu, lah lengkap untuk. Waktu itu batu sudah dijejer itulah yang untuk pondasi. Kalau jam 1 malam, ya waktu itu masih di Madinah, ya ke sana tempat lokasi ngayak di pasir tiap malam. Ya, hampir 1 bulan lah belajar pekerjaan itu ya, malam mulai. Nah, dengan kerjaan itu ngayak ke pasir itu ada suara kerbau, wah. Dalam hati saya bilang, nah, kerbaunya siapa ya? Padahal di kali pandang cantik nggak ada kerbau. Ada suara di sana, berarti di belakang lah, Di belakang rumah berarti. Iya, belakang pekarangan bagian belakangan lah, di bawah bambu-bambu nah, saya penasaran ya, ini ke tempat dunia kedua itu suara itu. Nah, setelah saya hidup sana, suara itu diam. Dari tadi saya bilang saya nggak akan ganggu, saya mau minta persahabatan aja, minta ke sini, dalam hati ya begitu, dalam hati. Nah, akhirnya ya sekitar 10 menit di situ ya, di tempat lokasi itu yang ada suara-suara kerbau itu diem, sepi, nggak ada suara. Saya kembali lagi ke tempat tadi, hayakan pasir lagi. Kira-kira berapa jam, suara lagi, bunyi lagi. Wah, Persis suara kerbau itu. suara kerbau, padahal kan di desa hampir ke Kalipada kan ada kerbau, nggak ada kerbau. Kerbau di mana? Tapi suara tersebut semakin mendekat gitu. Jadi akhirnya penasaran. Dia pergi lagi. Nah, terus saya seperti orang gila, ngomong sendirilah. Ah, betul, kayak aku mungkin orang paling ganggu. Saya mau nempat di sini supaya tolonglah biar jadi sahabat aja. Terus apa? Ya, ngambilin daun-daun bambu yang kering, cetak setengah jam lah saya duduk. Setelah kira-kira setengah jam sudah selesai, ya dibakar habis ya. Saya bilang, wes, ya aku orang pengganggu kan duluan baik, karena saya bilang gitu. Tahu saya kembali lagi
kayak aku lagi. Itu memang iya. Sampai pagi gak ada suara lagi. Oh, berjalan terus. Nah, setelah selesai, ayo, mulai saya. Nah, begini pas rumah juga berdiri ya, tapi belum ada pintunya. Kalau genting sudah. Mertua saya bilang sama istri saya, ngomong sama istri saya, di belakang anak-anak kebunnya loro itu kebunnya menuju Apurna itu anak-anak pas ngomong itu mertua pada istri saya. Setelah rumah sudah ada tutupnya ya, sudah pintu sudah buka tapi belum dimati, cuman saya tiap malam tidur di situ sendirian aja. Dan saya bilang gini, ngomong lagi jadi saya jawablah itu cuman kembang orang tidur ya ada apa. Tapi dalam hati saya bilang, oh apakah itu ada suara kebukaan dalam hati itu. Sampai selesai rumah ya, kemudian boyongan dari Madinah. Nah itu beberapa, jadi setelah namanya apa ya, kalau orang Jawa namanya kebutan lah ya. Iya, syukuran rumah lah. Nah, dan yang apa ya, jadi orang malah saya sebut ini Warabi waktu itu menjudakan dengan kebutan tersebut. Itu dari bilang pagi-pagi nyamper rumah saya yang tadi ngimami kebuta itu ya, minyak buka Pimpin doa lah. rumah pun nembak aku gak ada nopo sih Pak. Nah ngomong yang papa orang percaya karo aku temen mau besok satpam nanti papat. Saya bilang ngomong kok bener Pak, yakin aku kasih dina aku parani dek guna kalau gurunya enggak tahu orang ngerti Pak. Ada satu orang ngerti sing jadi aku ya dulu kayak emen aman nonton tuh karena sahabat kita. Iya pastinya ada satpamnya Pak. Nah kita puputan itu ya kan biasanya kalau puputan tukang-tukangnya dikasih pakaiannya. Pas saya pergi ke kafe ke tukangnya yang Danawi, terus di sana di rumahnya itu mamanya tukangnya Danawi ya, likop bilang mana ngomongnya gurunya apa lek gurunya suruh kebone kebakti nih bener kebone guri bapak namanya gurunya budak nah gitu saya baru yakin suara dengar sendiri dari mertua juga ngomong, dari itu orang ketuanya tukangnya juga ngomong. Ini di budak-budaknya itu nyata dia dikejar-kejar
bukan mimpi lagi tuh, waktu itu kan paket apa artinya ya kebo beneran. Saya bilang gitu, Dok Nom kalau rian apa kebunnya tak orang mau, tapi suara tuh iya, waktu aku ngirigi pasir, ya bilang gitu ngomongnya, lihat ada tuh beneran. Akhirnya saya jadi pikiran kalau orang tua suruh ngakuraken. Nah kalau malam saya suruh di belakang nongkrong, saya turut sih. Saya punya ide mana ya, nyata enggak ya ini. Saya puasa 3 hari, puasa mobil buka sekali, terus setelah selesai itu sampai sudah puasa 3 hari ya udah, beberapa hari belum ada informasi, belum. Setelah 1 minggu lah, 1 minggu setelah selesai puasa baru ada apa isyarat ya, mimpi si penggembala kebo. Siap, memang waktu itu hanya 2 tuh. Jadi penggembala kebo itu anak penggembala kebo, ada jagungan saya waktu itu. Mimpi saya bilang, hei udah gue kebun aja. Wah, bapak dur bapak dijeplak foto. Akhirnya saya kejar sampai berantem. Nah, di waktu itu si penggembala kebo itu berantem sama saya, dan pakainya ini sabut juga saya kebo, saya tendang mental, dia lari. Ini kan udah tahu saya, hei udah kita lo mau ngguri kak, gua mau nyabut. Itu saya bangun saya apa dia ya, apa firasate nulis oleh lelakon mungkin ya. Malam itu juga lah aku mimpi, waktu itu kan belum ada HP seperti ini, HP-nya apa Nokia ya, pakai HP-nya Itrik. Kalau terus pas itu ada dapur dengan bambu kasat. Nah ini semua itu ada 11 batang dengan posisinya ini ya, di tengah-tengah ini liput ini terus gitu. Saya bilang ya semaaf ke, berarti patak openi patak pelihara jari segarane jimat sing siji aku di rumah ke petak rumah. Saya ambil sendiri, ambil ininya, ambil. Bilang, ini tadinya sih genting, ini anu sendiri, tambah sendiri nih, pakai benang, artinya ya. Oh. Setelah pagi sabet ya, ayam. Apa. Oh, berarti ini di tes pertamanya Ayam. pas anu ya, nyambuk ayam ini. Ayam buat kalau pagi-pagi mau mengajar kan saya seperti ayam ya, benar ayam lah, daerah ayam kan makan ayam dulu. Ingat pedut itu saya ambil, jadi aku nyabut lah. Iya lah. Langsung mati Nah, berarti. yang penasaran lagi setelah pulang dari mengajar ya, sekolah, habis makan sholat zuhur, saya ingat, penasaran, saya tuju lagi di dapur ampun tersebut, ternyata ada ini bambu ini. Nah, ini buat tadinya buat ini, ribet-ribet ini.
Oh, ini nama bambu tembus kembang. Kumbangan ya, tembus kumbang. Sampai terus saya gergaji, potong. Nah, ini ada kumbangnya ini juga masih. Ini waktu itu sampai 2 bulan. Ini si kumbang itu bunyi itu hidup nggak mati. Karena saya nggak tega ya. Ya buat makan sih pikiran saya masukin gula merah, gula Jawa. Ya, tahu tadi banyak semutnya mati, tapi ini masih tuh. Kumbangnya masih Kumbangnya masih. Tuh. Nah, ya, kan katanya kalau bambu tembus kumbang biasanya buat main judi ya, robyok katanya kelihatan batoknya yang dia borok ya tembus batoknya, tapi kan nggak kelihatan bijinya. Saya penasaran. Ya itu mungkin harus lewat orang pinter untuk bisa membuka gitu. Ternyata memang gitu ya. Jadi saya punya teman Ustadz Yusuf, rumahnya di Ransawulu sana. Nah kebetulan ngomong nyampe masalah tadinya sih ngomongnya bambu petuk. Terus saya cari bambu petuk ya. Akhirnya sampai pada bambu tembus kumbang. Saya bilang, Yusuf, kulo gada bambet tembus kumbang, tapi mboten lempeng mencong. Ih, kulo ge nate gada Pak Bro. Itu bilangnya. Lah katanya anu Pak, saged kangge pasang keropok olian. Nggih, tapi kita dibuka kodamnya lah istilahnya. Terus gimana Pak Sob? Pak dulu udah. Mau makan iki mawon Pak rumahke niku Mbah Jembrong sing saged. Dene teng luwung lagi. Nah, betul niku mawon. Lalu terus selang harinya saya ke sana lagi bawa bambunya. Setelah itu aduh orangnya udah meninggal Pak, ini baru 40 hari ya Allah. Aduh tadi gimana ya, enggak ada yang saya nggak tahu lagi ya yang bisa siapa ya. Nah memang iya Pak Ustadz, dengan waktu punya bener orang lewat aja Pak Guru begini pakaian tapi barangnya kelihatan semua. Akhirnya sering-sering disewa sama teman-teman orang-orang yang suka judi ya. Ya, main keropyok ya, keropyok. Main apa rumen. Kata dia tahu pada itu lihat aku kata begitu. Tapi sekarang gimana Pak Yusuf? Itu tadi ya barangnya lagi ini karena saya kan ya ngalulah masa saya mau makan uang haram terus, akhirnya ditukar sama sawah sebau Pak Lurah tahu tukar sawah sebau, saya dapat sawah sebau itu barang bambunya sama Pak Lurah dimintain. Sawah sebau saat itu nilainya sekitar berapa itu? 800-an ya. 800 juta. Tuh, mudik kan eman Pak. Tapi ngaten nih Pak. Dosa mulu disewa mantek orang ketiben. Itu jenengan nek sampun nampi atone ya pada bae ya tetep dosa. Nek mediane sih ya. Bulan. Terus berarti ini yang kedua ini ya apa? ya golok ini. Ini riwayatnya gimana ini? Bisa mendapatkan ya, golok semacam ini? Saya kan waktu itu pelihara ayam banyak.
tapi kan luwak hampir tiap hari tuh kena luwak. Bajing itu ya. Iya, makanya saya nongkrong di belakang perbatasan pekarangan itu habis isya lah ya, habis isya ya tengah 9-an lah itu nongkrong di belakang sambil merokok ya, maksudnya ya jaga itu loh, ngedak luwak karena nggak ada luwak akhir gitu. Nah, tahu-tahu di dapuran bambu ampel di tetangga di bambunya Pak Turino, padahal dapuran bambu itu kan sudah ditebang semua, sudah dibakar. Pas waktu itu baru dipasang pagar yang kuat lah. Terus saya tengok, loh, ada anjing, saya kira anjing. Saya lihatin, tahu-tahu seperti mercon gandul, blubel itu keluar api, percikan api. Saya duduk gila seperti orang gila lah, ngomong dewek, maaf bah, saya nggak mau ganggu, sebab ini sengaja jaga luwak, bah, nggak mau ganggu, enggak, tolonglah ya. Kebetulan saya juga di sini tempat sudah lama, memang ini dapatnya sekitar tahun 2011. Tahun 2011 saya dapat ini, dapat bangunan saya kan tahun 2005. Ini agak lama ya, 6 tahunan ya baru saya menemukan ini. Setelah saya padang, saya ngomong sendiri, akhirnya percikan api itu padam. Nah, dengan padamnya itu, yang seperti api itu masih ada bayangan atau masih itu harimau lah atau orang tua itu masih kelihatan. Akhirnya menghilang. Saya bangun, saya ke teman saya pinjem baterai, saya kata namanya si Kuat, punya baterai enggak, punya kata penting buat itu luang, ya naik ke pagar itu karena udah rapat. Waktu itu rumahnya Pak Turino masih belum seperti itu, masih biasa. Saya cari pakai baterai, nah nemunya ini, menemukan ini. Berarti golok ini bersamaan dengan sarungnya kan? Iya, dengan sarungnya ini sekalian. Nah, sudah seperti apa ya? Karatan, seperti karat, kan karat. Iya. Enggak. Nah, setelah itu saya lihat-lihat, saya cari air kelapa sama jeruk nipis, ya. Saya rendam 3 hari pakai supralot, air kelapanya bisa saya bersihin. Ternyata tulisannya itu rajah ya, Cina, tulisan Cina. Ini masih udah. Ini kalau di cuci pakai air kelapa, terus itunya pakai dedek ya, kulit gabah, dedek wadang itu. Ini karatnya menghilang, baru kelihatan sekali jelas. Nah, setelah itu
saya penasaran, tanya sama mertuanya Pak Turino, namanya Pak Kaswa. Kaswa kehilangan golok gak? Ora, ya Bapak Gubernur bukan punya Paraswa, orang juga berarti bukan punya Paraswa ya. Nah 3 hari kemudian saya mimpi terus orang tua ya semuanya itu ketemu Pran, namanya Mbak Genggong ya, yang mungkin penunggunya ini minta ikut sama saya, bilangnya gini, Ale aku arep melu tulunglah, tak pelon aku sing bongo. Oh iya Mbah, apa? Terus maksudnya gimana Mbah? Ya saya siap untuk misalnya butuh apa ngomong sama saya bantu. Dan ternyata dia bilang misalnya arep kebutuhan apa kali ngomong, Mbah Genggong tulung aku nyeluk dibantu. Nah memang saya tes ya, saya waktu itu nanam bawang di Kali Salak ya, itu harganya kan mahal, banyak bawang yang dicuri. Kalau udah tua kan banyak dicuri di apa itu di sawahnya. Saya bilang sama bakunya namanya Tomo, temannya no, ini kan bawang harganya mahal, terus kan banyak yang dicuri ya, tolonglah kalau habis maghrib kamu tunggu di sana, nanti ada uang sendiri itu, bayar sendiri. Oh ya Bu. Nah malamnya itu berapa hari malam minggu ya, malam minggu. Nah sebelum saya nugas hitam itu kulinya, ini sudah saya dibungkus dengan plastik, terus saya masukin di rumput semak-semak, tak taruh. Waktu menaruh aja nggak ada yang tahu. Terus saya bilang, Mbah tolong ini ditunggu kalau saya barangkali ada orang yang jahat atau mau ambil. Udah. Nah setelah tadi saya udah bilang sama kulinya tunggu mau, karena banyak bawang yang hilang. Ya udah, saya nanti malam ke sana, 2 orang sana, mereka lari katanya ada harimau sedang labrug ya, ekornya tapi mereka lari tunggang langgang. Nah itu berarti kan enggak tunggu, akhirnya pulang ya, karena tahu di gubuk itu ada harimau waktu itu. Terus paginya kan saya ke sawah pas hari Minggu sih ya, enggak ngajar. Nah kulinya bilang, Bro, tuh amacan maru demon jadi mulai kabeh, masa yakin? Oh ya udahlah, berarti nanti malam juga nggak mau nggak mau tunggu lagi. Ya udahlah, pokoknya ada macannya. Ya dalam hati saya bilang, oh berarti benar Mbak Genggong, berarti anunya macan ya. Berarti artinya
kodam atau yang menunggu Iya. benda ini adalah anu Ya mungkin kata orang tua Iya, ada pemancing. sejarahnya mungkin ya itu namanya Mbak Begong, tapi bentuknya main. artinya di sini kan ada salah satu manfaat seperti tadi yang sampaikan diantaranya untuk penunggu itu ya. Ya. Tuh. Katanya sih kalau misalnya saya mau perlu tinggal bilang aja. Yang penting jangan lupa dengan air berapa, kasih air berapa dua, tapi udah ditebas ya, tapi udah ada lubangnya. Kelapanya kelapa Kelapa gimana? hijau, kelapa hijau, Kelapa kelapa hijau jaugan. yang jaugan itu ya. Dan ya tuh bedanya begitu. Kalau misalnya mau, karena waktu pertama saya ditaruh ke itu simpen di sawah kan masih aman. Nah setelah saya kasih ditaruh di sawah itu, malamnya mimpi lagi minta kalau mau minta tolong sama saya itu jangan apa, tapi tolonglah minta disiapin air kelapa hijau mudah-mudahan. Kalau kemarin sih memang karena belum mungkin nggak apa-apa ya. Terus untuk kedepannya kalau misalnya mau minta bantuan dulu katakanlah ya minta air kelapa itulah dari apa isi daripada golok ini istilahnya begitu. Jadi tadi nama kodamnya itu Begong, berupa macan berarti. ya iya mas, tapi waktu mimpi bukan macan, orang tua Ya, ya artinya kan seperti itu bisa ya mungkin Iya. mungkin gitu bisa Melamangli ya. melamangli ya. Hmm. Orang pinter kali. Karena ya kadang saya juga gimana ya, ada percaya ada enggak, tapi nyata ya. Ya buktinya kan kuli ajar saya. adanya orang lain yang menyaksikan diri. Iya, orang lain menyaksikan itu. Dan sih cuman barangnya ya seperti ini ya. Iya. Tidak busuk, nggak pantas, nggak apa. Oh ada. Nah juga gini, saya percayanya lagi, gini yakinnya lagi, punya teman namanya Mas Udi. Padahal kan dia kan belum ngerti bahwa saya punya ini. Tapi setelah main ke rumah saya, nanti bilang, bro punya ini. Golok itu. Wah, ya. Oh, berarti ya mungkin ada kontak batin sama orang yang sudah peka mata batinnya kali itu. Biasanya gitu loh. Benar. Bila asal betul tidak ini dan manfaatnya atau gunanya. Tapi ya yang namanya orang ya jangan terlalu percaya, karena semuanya ya karena Allah. Semuanya kembali kepada Ya kembali pada Allah. Kalau ini kan cuma sebagai sarana kan, medianya saja. Makanya saya juga kalau misalnya orang yang terlalu fanatik kan, kalau misalnya Margulatiwon kasih apa gitu ya, tapi saya enggak, udahlah anggap aja ini koreksi gitu aja. Oke, demikian pemirsa. Ada dua benda ini ya yang dimiliki oleh Pak Samsudin Guru. Yang pertama ini bambu ya, artinya bambu ini ada istilah sepan lubang, tapi ini lubang alami yang dibikin oleh kumbang ini, artinya bukan dibuat ini. Dan di dalam ini juga masih ada kumbangnya. Ya, tadi kalau memang sudah diisi oleh orang pinter, artinya sudah diaktifkan, ini bisa melihat ini, artinya bisa tembus pandang, bahkan melihat orang aja pakai pakaian bisa Kelihatan. artinya kelihatan semua, kayak orang nggak pakai pakaian. Tapi ya kalau memang sudah diaktifkan pakai ini Kodamnya. iya, energinya ini. Kemudian yang kedua tadi ini golok ya,
golok ini kalau lihat rupa kan biasa ini. Sebenarnya baik golok maupun bambu ini ya benda-benda biasa ini. Nah, mengapa benda ini bertuah? Karena bertuah itu ada suatu energi yang masuk roda atau semangsanya, sehingga ini mempunyai ya kekuatan. Tapi kembali lagi bahwa semua kekuatan yang ada itu adalah dari Allah. Jadi semacam ini hanya sebagai sarana saja. Jadi kita tidak boleh artinya percaya betul, kemudian istilahnya ada sesuatu minta bantuan ini hanya sebagai perantara saja. Dan kemudian kita sebagai istilah Pak manusia yang sudah mengerti hal seperti ini sifatnya menghormati. Jadi artinya tidak meremehkan lah ini benda apa. Jadi karena ini juga mengandung kodam sama-sama makhluk istilah Allah, sehingga kita tidak boleh kemudian istilah ngomong-ngomong yang artinya mungkin istilah kayak apa meremehkan sebangsanya itu. Rasanya kita hanya satu, tidak boleh mempercayai betul seperti ini, dan kedua tidak boleh meremehkan. Artinya kita sebagai manusia biasa ya, karena ini memang benda memang nyatanya ada istilah apa bertuah ya sifatnya menghormati. Kiranya itu pemirsa tadi bincang-bincang kita dengan narasumber Pak Samsudin dari awal hingga akhir. Ini ada beberapa usaha. Yang pertama istilahnya apa pecut itu ya, pecut. Kemudian yang kedua bambu ini, bambu tembus kumbang ya. Dan yang ketiga ini golok yang ada kodam bageng. Demikian awal sampai akhir dari bincang-bincang dengan Pak Samsudin. Kami dari tim Napak Tilas Malang bersama Kipanca kiranya cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin atas waktunya.